menolong jin beranak. Awal kisah. Sore itu hujan turun dari jam 4 sore hingga larut malam belum juga reda. Cuaca dingin dan hujan masih turun rintik-rintik di luar rumah Mbah Jinem, seorang dukun tua yang sudah puluhan tahun mengabdikan hidupnya untuk menolong warga desa yang mau melahirkan. Sosok sepuh itu tampak masih kuat, meski usianya sudah hampir 90 tahun. Tampak Mbah Jinem sedang sibuk menyiapkan daun sirih, encet dan juga tembakau untuk dinikmati sebagai ginangan. Suatu kebiasaan yang sedari beliau muda sudah dilakukannya, sehingga walaupun sudah berusia hampir 90 tahun, gigi beliau masih tampak masih utuh meskipun terlihat merah kekuning-kuningan. Rumah tua Mbah Jinem tampak sepi karena cucu satu-satunya yang sedari kecil diurus Mbah Jinem sudah masuk ke dalam kamar, sudah larut dalam tidurnya. Kulon nuwun. Terdengar suara berat dari luar rumah Mbah Jinem. Sopo sakjane udan-udan kok nekat ki? Batin Mbah Jinem dalam hati. Kulon nuwun Mbah Jinem. Terdengar kembali suara dari luar. Monggo, jawab Mbah Jinem sambil melangkah menuju ke pintu. Terdengar suara pintu dibuka oleh Mbah Jinem. Monggo mlebet nggih. Mbah Jinem mempersilahkan tamunya masuk, meski dengan tatapan yang aneh dan heran. Tampak di hadapannya berdiri seorang laki-laki berusia sekitar 35 tahunan, berpawakan tinggi besar, berkulit putih pucat, dengan tatapan mata kosong dan menerawang. "Nggih, Mbah," jawab tamu misterius tersebut sambil berjalan masuk dan kemudian duduk di kursi kayu panjang di ruang tamu rumah tua itu. "Sampeyan niku saking pundi? Terus enek perlu apa?" "Kula Bloko, Mbah. Kula ajeng jemput jenengan. Tiyang setri kula ajeng babaraken, Mbah. Amarga dukun bayi teng desa kula tasik kesah, Mbah," jawab orang tersebut. "Ya wis, entenono. Aku tak siap-siap," jawab Mbah Jinem. Kemudian berjalan masuk ke dalam kamar sambil mengambil peralatan untuk membantu persalinan. Tampak pria tersebut mengangguk tanpa bersuara sedikit. Mbah Jinem keluar dari dalam kamar. "Tapi jek udan iki lho. Mboten usah khawatir, Mbah. Lek jenengan cekelan kula adose mboten teles." "Lah, kok aneh-aneh? Apa ya iso kaya ngono kuwi?" "Pun, percados mawon kalih kula." "Nggo, bidal," jawab tamu tersebut. Kemudian Mbah Jinem naik di boncengan motor tua dari orang tersebut. Benar saja, walaupun dalam suasana hujan, Mbah Jinem sama sekali tidak merasakan tetesan-tetesan air hujan mengenai tubuhnya. Seakan-akan air hujan tersebut
tidak mau mengenai tubuh Mbah Jinem dan juga orang misterius tersebut. Dilewati Mbah Jinem tampak kelihatan kering berdebu. Padahal dari siang tadi hujan belum juga reda hingga larut malam. Dan di kiri kanan jalan tampak rumah-rumah berjejer rapi dengan lampu jalan menerangi setiap depan rumah. Suasana kampung yang asing. Sama sekali Mbah Jinem tidak mengenali kampung tersebut. Motor yang dikendarai orang misterius tersebut pun begitu aneh. Jalannya seperti melayang dan kencang sekali seperti sambaran truk, dan juga seperti berjalan di udara. Banyak sekali timbul pertanyaan di dalam hati Mbah Jinem. Aku ki wis meh 50 taun manggon nang kene. Kok aku ora kenal papan panggonan iki? Gumam Mbah Jinem dalam hati. Wis rasa heran, Mbah. Nyawangan sak menika niku mboten usah sampan herani. Panjenengan mawon sing mboten pernah miyak papan sak menika. Jawab orang tersebut seakan mengerti apa yang dipikirkan oleh Mbah Jinem. Ah ya wis lah, paling ya jenenge wong tuwa le, kurang adoh lek ku sapa. Jawab Mbah Jinem kemudian. Tidak berapa lama motor yang dikendarai oleh mereka berdua berhenti di depan rumah yang begitu besar. Ampun dugi, Mbah, kata orang tersebut membiarkan lampunan Mbah Jinem. Tampak di depan Mbah Jinem sebuah rumah besar mewah berdiri megah. Hal yang aneh tampak dari rumah tersebut. Rumah yang belum pernah dilihat oleh Mbah Jinem. Karena dengan keadaan kondisi desa yang masih terpencil, rumah tersebut sungguh sangat mencolok. Kalaupun ada, sungguh tidak mungkin. Ah ya wis lah, merasa nemen-nemen tak pikir. Aku rene ki ya tertulung. Yang penting tak niati tertulung. Umam Mbah Jinem dalam hati. Monggo mlebet teng griya, Mbah. Orang tersebut mengajak Mbah Jinem masuk. Kemudian keduanya bergegas masuk ke rumah besar itu. Di dalam rumah tersebut banyak orang dengan pakaiannya semuanya serba putih, bermuka pucat, dengan tatapan wajah, tatapan mata yang jauh menerawang, dan tanpa sedikit pun bersuara, hanya bergerak ke sana kemari seperti gelisah. Kemudian Mbah Jinem diajak masuk ke dalam kamar yang begitu luas, dengan perabotan yang tampak begitu mewah dan mahal, yang belum pernah Mbah Jinem lihat sepanjang hidupnya. Mbah Jinem masih saja tertegun dengan apa yang dari tadi disaksikannya. Tampak di atas ranjang mewah dan empuk itu terbaring seorang wanita hamil besar yang mau melahirkan. Tangan dan kakinya terikat di sisi kanan dan kiri ranjang dan juga seperti sangat tersiksa. Mbah Jinem kemudian duduk di samping ranjang. Tangan karo sikile mbok aja ditaleni, mesake, kata Mbah Jinem sambil memeriksa keadaan wanita tersebut. Mboten usah diuculi, Mbah, teng mriki lek ajeng Mbah baraken nggih ngoten niku, Mbah, tradisine. Jawab orang tersebut.
Hampir 1 jam Mbah Jinem membantu persalinan wanita tersebut. Maka lahirlah seorang bayi laki-laki. Keanehan masih saja menyelimuti dalam proses persalinan tersebut. Selain tidak ada sedikit pun cairan, baik darah maupun air ketuban. Bayi yang dilahirkan pun juga begitu aneh. Keanehan terlihat dari banyaknya bulu di sekujur tubuhnya. Juga tidak adanya tali pusar pada bayi tersebut. Tapi Mbah Jinem hanya terdiam. Hanya bergumam dalam hati, memohon perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Setelah selesai dan dirasa semuanya beres, kemudian Mbah Jinem bersiap-siap untuk berpamit. Iki wis rampung kabeh lho. Kabeh wis resik. Mamake bocah ya wis resik, bayine ya wis resik tur sehat. Aku tak pamit. Ayo terno aku mulih, kata Mbah Jinem kepada orang yang menjemputnya tadi. Ngeten Mbah, kula entene namung matur sembah nuwun ingkang boten saged kula gambaraken. Jenengan sampun nulungi tiyang setri kula. Saut orang tersebut. Ya le srapopo menungso ki enenge mur tetulung. Aku iso kanugrahan saking Gusti kang murba ing dumati iso nulung unteke nang keluargane awakmu iku ya mungkin piwalese saking Gusti. Nggih Mbah, kula pokoknya enten namung matur sembah nuwun. Tapi ngeten Mbah, iki kapure amargi yang setri kula niku mboten saged kula tinggal. Kula mboten saged dugaaken panjenengan, jawab orang tersebut. Lah kok ngono? Jinem keheranan. Nggih Mbah, pokoknya matur sembah nuwun lepat ingkang kathah mboten saged ndugaaken jenengan. Niki jenengan tampi, jawab orang tersebut sambil mengulurkan tangannya yang telah terselip amplop putih diberikan ke Mbah Jinem. Jenengan melampah mawon medal saking lawang menika melampah ngalor ngetut radosanaken insyaallah njang dugi griya Mbah. Lah wong tuwa mbok kon mlaku to Le. Pun Mbah, jenengan manut atur kula mawon. Tapi nggih niku lampahe panjenengan ampun noleh mburi. Lurus kemawon. Oh ya wis lek ngono. Aku tak pamit. Muga-muga wargane sampean dan sehat kabeh. Nggih Mbah, kula entene matur sembah nuwun. Kemudian Mbah Jinem berpamitan dan di situ suasana masih ramai, tapi tidak ada yang memperdulikan Mbah Jinem kecuali hanya orang yang menjemput beliau tadi. Mbah Jinem berjalan
keluar dari rumah misterius itu seperti yang disampaikan oleh orang tersebut. Mbah Jinem berjalan ke arah utara tanpa menoleh kiri kanan, tapi masih banyak terbersit pertanyaan dalam hati Mbah Jinem. Iki desa apa jenenge? Aku kok panggah ora mudeng. Terus yang tak tulung kae mau ki sapa? Lek bangsa menungso kaya ngane-ngane. Pikiran Mbah Jinem sambil berjalan dengan tubuh rentan. Jalan yang dilewati Mbah Jinem tetap sama, seperti berjalan di dalam terowongan panjang meskipun terang, tapi tidak dapat melihat kiri dan kanan. Yang ada hanya pemandangan lurus ke depan dengan kabut tebal di kiri kanan jalan. Aku kok penasaran, omah kayak mau ijik katon apa ora? Koyone wis adoh lek ku mlaku kok ora teko. Tanpa sadar Mbah Jinem menoleh ke belakang, dan seketika itu juga suasana menjadi gelap. Mbah Jinem seperti terjatuh dari sesuatu yang tinggi sekali sehingga tak sadarkan diri, dan ketika terbangun sudah dikerumuni banyak orang di rumahnya. Dan ternyata sudah berhari-hari Mbah Jinem menghilang, hingga pagi itu beliau ditemukan di bawah pohon bambu besar di tempuran kali. Wassalam.